وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المؤلف الإمام الفقيه المحدث الشيخ عبد الله بن محمد الهرري رضي الله عنه: حكم من يدعي الإسلام لفظا وهو مناقض للإسلام معنى. هناك طوائف عديدة كذبت الإسلام معنى، ولو انتموا للإسلام بقولهم الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وصلوا وصاموا، لأنهم ناقضوا الشهادتين باعتقاد ما ينافيهما، فإنهم خرجوا من التوحيد بعبادتهم لغير الله، فهم كفار ليسوا مسلمين، الذين يعتقدون ألوهية علي بن أبي طالب أو الخضر أو الحاكم بأمر الله وغيرهم، أو بما في حكم ذلك من القول والفعل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Berkata Tuan Muallif Al-Imam Al-Muhaddith Syekh Abdullah ibn Muhammad ibn Yusuf Al-Harari radhiyallahu anhu wa radhah, dari halaman belakang nomor 7. Kita buka terjemahannya itu. Jadi saya nggak repot-repot terjemahin. Silakan dilihat di halaman 7. Hukum orang yang mengaku Islam secara ucapan padahal menentang Islam secara makna. Terdapat beberapa kelompok yang mendustakan Islam secara makna, meskipun mereka berafiliasi, artinya menisbatkan diri kepada Islam dengan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengerjakan salat dan puasa. Ini dikarenakan mereka telah membatalkan 2 kalimat syahadat dengan meyakini keyakinan yang bertentangan dengan 2 kalimat syahadat. Mereka telah keluar dari tauhid karena beribadah kepada selain Allah. Berarti mereka adalah orang-orang kafir, bukan dari muslim. Mereka adalah seperti orang-orang yang meyakini ketuhanan Ali bin Abi Thalib atau Al-Khabir atau Al-Hakim bi Amrillah dan selainnya, atau mengatakan perkataan atau melakukan perbuatan yang sama hukumnya dengan keyakinan tersebut. Al-ma'na أنه يوجد أناس يدعون الإسلام باللسان، باللفظ يقولون نحن مسلمون، باللفظ يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن في الاعتقاد بالقلب يكذبون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعتقدون خلافها، خلاف الشهادتين، يعتقدون ما يعارضها.
Nah, jadi maknanya bahwa ada kelompok manusia yang secara ucapan dengan lidah mereka mengatakan dua kalimat syahadat. Mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi begitu hati mereka berkeyakinan yang menyalahi dua kalimat syahadat tersebut. Mereka dengan keyakinannya tersebut menyalahi apa yang telah mereka ucapkan dari dua kalimat syahadat tersebut. Menafikan keduanya. Menyalahi dua kalimat syahadat tersebut. وهؤلاء كثر وأنواع. Orang-orang seperti itu cukup banyak. Dan mereka itu bermacam-macam bentuknya. Keyakinan mereka bentuknya macam-macam. كأناس عبدوا سيدنا عليا رضي الله عنه. Seperti ada sebagian orang yang mereka beribadah kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, menyembah beliau. وكأناس عبدوا الخضر عليه السلام وهو نبي على القول الراجح. Dan seperti juga mereka itu orang yang menyembah Al-Khadir. Al-Khadir ini menurut pendapat yang kuat dari para ulama kita, beliau adalah salah seorang Nabi Allah. وكأناس يعتقدون الألوهية في رجل يقال له الحاكم بأمر الله كان في القاهرة في مصر. Nah, termasuk kelompok ini itu mereka yang kufur menyalahi ucapan dua kalimat syahadat adalah kelompok yang menyembah seorang yang bernama Al-Hakim bi Amrillah. Orang ini dahulu berada di daerah Kairo, Mesir. فهؤلاء كفار ليسوا مسلمين. Nah, jadi orang-orang seperti itu adalah orang-orang kafir, bukan orang-orang muslim. ولو قالوا بألسنتهم لا إله إلا الله. Walaupun mereka dengan lidahnya mengucapkan la ilaha illallah. وكأناس يعتقدون في الله أنه جسم. Contoh lainnya seperti sebagian orang yang berkeyakinan bahwa Allah sebagai benda. سواء اعتقدوا أنه جسم كثير أم جسم لطيف. Sama halnya mereka yang berkeyakinan bahwa Allah sebagai benda kasih atau mereka yang berkeyakinan bahwa Allah benda latif. الجسم الكثير هو الذي يمس باليد. الجسم اللطيف لا يمس باليد مثل النور والهواء. Jisim kasih atau benda kasih yaitu benda yang dapat disentuh dengan tangan. Adapun benda latif yaitu benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan, tidak dapat diraba, seperti cahaya udara dan lainnya. فهؤلاء كفار ليسوا مسلمين وإن قالوا بلسانهم لا إله إلا الله. Nah, maka orang-orang semacam itu berkeyakinan demikian itu mereka semua adalah orang-orang kafir. Walaupun mereka semua mengatakan la ilaha illallah dengan lidahnya. هؤلاء الذين يعتقدون في الله أنه جسم أو هو قاعد فوق العرش هؤلاء ليسوا المسلمين. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه من اعتقد أن الله جسم قاعد فوق العرش فهو كافر لا تصح الصلاة خلفه. Nah, maka mereka orang yang berkeyakinan bahwa Allah sebagai benda yang duduk di atas arasy, mereka telah menjadi kafir. Mereka bukan orang-orang muslim.
Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, barang siapa berkeyakinan bahwa Allah sebagai benda yang duduk di atas arsy, maka tidak sah sholat di belakangnya menjadi makmum, karena orang tersebut keyakinannya rusak. هذا كلام الإمام الشافعي وكذلك غيره. Jadi itulah perkataan Al-Imam Syafi'i. Demikian pula demikian dikatakan oleh imam selain beliau. الحضور الإمام الشافعي إمام مجتهد مشهور. Hafalkan pernyataan Al-Imam Syafi'i, oleh karena beliau adalah seorang imam mujtahid yang sangat masyhur, terkenal. وقال أيضا المجسم كافر. Beliau Al-Imam Syafi'i juga berkata, seorang mujassim, orang yang berkeyakinan bahwa Allah sebagai benda, maka orang tersebut adalah seorang yang kafir. فهؤلاء لو قالوا بلسانهم لا إله إلا الله فهم كفار لأنهم كذبوا لا إله إلا الله. Jadi walaupun mereka dengan lidahnya mengucapkan la ilaha illallah, namun pada hakikatnya mereka adalah orang-orang kafir, karena mereka telah mendustakan makna la ilaha illallah. وكأناس يعتقدون والعياذ بالله أن العبد يخلق أفعاله الاختيارية وليس الله، فهؤلاء كذلك كفار. Nah, termasuk dalam golongan ini, golongan yang telah keluar dari Islam, itu adalah kelompok yang berkeyakinan bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan ikhtiar manusia. Nah, mereka telah keluar dari Islam karena mereka mendustakan kandungan la ilaha illallah. العمل الاختياري هو الذي يعمله العبد باختياره، هذا بخلق الله سبحانه وتعالى، كما أن العمل الذي يحصل منا بغير إرادتنا هو خلق الله. العمل الاختياري والعمل الغير اختياري هو بخلق الله كذلك. Perbuatan ikhtiari, amal ikhtiari, yaitu perbuatan yang dengan usaha kita. Ini dengan ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Sebagaimana perbuatan pada tubuh kita yang terjadi bukan dengan ikhtiar kita, itu adalah ciptaan Allah. Dua-duanya, baik yang dengan ikhtiar kita ataupun perbuatan yang tanpa dengan ikhtiar kita, semuanya itu adalah ciptaan Allah. jelas? Paham? كأناس يقولون والعياذ بالله الله عالم بدون علم، سميع بدون سمع، بصير بدون بصر، أي ينكرون صفات الله، ينكرون صفات الله، فهؤلاء كفار ليسوا مسلمين. Termasuk dalam golongan ini kelompok yang telah keluar dari Islam karena keyakinan rusak tersebut adalah mereka yang mengatakan Allah Maha mengetahui, tapi tidak dengan sifat ilmu. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Atau mereka Allah Maha kuasa, tapi tidak memiliki sifat kuasa. Allah Maha mendengar, tapi Allah tidak memiliki sifat sama. Allah Maha melihat, tapi kata mereka Allah tidak memiliki sifat basar. Kelompok ini adalah mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah.
kelompok semacam ini mereka juga telah keluar dari Islam. بعض المؤلفين في بعض الكتب يقولون كلاما ليس بصحيح. يقولون على القول الراجح وعلى القول المعتمد هؤلاء لا يكفرون. هذا كلام باطل لا نصدقه. Ada sebagian penulis kitab yang di dalam karya-karya mereka menuliskan bahwa orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah tersebut menurut pendapat yang lebih kuat atau pendapat yang mu'tamad, kata mereka, sebenarnya kelompok tersebut tidak boleh dikafirkan. Nah, ini pendapat tulisan sebagian orang semacam ini tidak boleh kita benarkan. Itu pendapat batil, pendapat rusak. كلامهم هذا يخالف نص الأئمة المجتهدين. Perkataan mereka, sebagian orang yang menulis kitab mengatakan demikian itu perkataan yang menyesatkan, yang jelas-jelas menyalahi teks para ulama mujtahid, imam mujtahid. Oleh karena para imam mujtahid sepakat bahwa orang-orang semacam itu telah menjadi kafir. هناك أناس يدعون الإسلام باللسان ولكن في الاعتقاد يخالفون الإسلام. Nah, jadi ada sebagian manusia yang dengan lidahnya mengucapkan syahadat, berkeyakinan dengan lidahnya mengucapkan syahadat, tapi dengan hatinya mereka menyalahi keyakinan mereka dalam hatinya, menyalahi apa yang mereka ucapkan dengan lidahnya tersebut. لا ينبغي أن نغتر بالشكل ولا بالصيت. لو قيل فلان مشهور، فلان عالم، فلان يطلع على التلفزيون، فلان عنده كتب، لا تغتروا بهذا. Karena itu ini penting. Kita jangan tertipu dengan penampilan. Jangan tertipu dengan perkataan sebagian orang, si fulan orang masyhur, si fulan banyak karyanya, sering tampil di TV, namanya harum dikenal orang. Kita jangan tertipu dengan bahwa namanya banyak dikenal orang. Tapi kalau ternyata hatinya atau apa yang diungkapkannya dalam karyanya itu menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh para ulama kita, maka sebenarnya dia adalah orang yang batil dalam perkataan-perkataannya itu. وحكم من يجحد الشهادتين التكفير قطعا ومأواه جهنم خالدا فيها أبدا لا ينقطع في الآخرة عنه العذاب إلى ما لا نهاية له وما هو بخارج من النار. Nah, kita buka lagi halaman 7. Ada terjemahan masing-masing kan? Silakan dibaca masing-masing. Hukum orang yang menentang atau mengingkari bahwa kalimat syahadat adalah dikafirkan secara pasti. Tempat kembalinya orang tersebut adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Siksa baginya di akhirat tidak akan berhenti. Tidak ada batas akhirnya dan dia tidak akan pernah keluar dari neraka. والذي ينكر معنى الشهادتين لا يكون من المسلمين. Nah, jadi orang yang mengingkari makna dua kalimat syahadat, walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia mengingkari makna dua kalimat syahadat, maka dia bukan orang muslim. والذي يموت على الكفر يخلد في النار إلى أبد الآباد. Dan orang yang mati
dalam keadaan kafir, maka dia akan dikekalkan di dalam siksaan neraka selamanya tanpa penghabisan. ولا يخرج منها أبدا. Dia tidak keluar dari neraka tersebut selamanya. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. Nah, inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. أما جهم بن صفوان وهو أحد المشايخ الضالين المضلين، كان فيما مضى في عصر السلف، أنكر ذلك، أنكر بقاء الجنة والنار. Adapun orang yang bernama Jahm bin Safwan, salah seorang sesat, dia hidup di masa salaf, di zaman salaf. Dia orang sesat, dia mengingkari kekekalan surga. Dia mengatakan bahwa surga akan punah. وكفره المسلمون. Karena itulah Jahm bin Safwan ini dikafirkan oleh orang-orang Islam. ثم بعده بزمان جاء رجل يقال له أحمد بن تيمية. Nah, kemudian setelah Jahm bin Safwan, beberapa generasi berikutnya datang orang yang ikut dengan perkataan Jahm ini, orang yang bernama Ibnu Taimiyah. ابن تيمية شارك جهما في نصف عقيدته. Nah, Ibnu Taimiyah ini mengikuti Jahm bin Safwan dalam separuh kesesatan akidahnya. ماذا قال ابن تيمية؟ قال بفناء النار. Ibnu Taimiyah berkata apa? Ibnu Taimiyah berkata bahwa neraka akan punah. Jadi ngambil separuh kesesatan Jahm. Jahm bin Safwan mengatakan surga dan neraka akan punah. Lalu kesesatan ini separuhnya diambil, dihidupkan kembali oleh Ibnu Taimiyah dengan mengatakan bahwa neraka akan punah. وهذا شيء ثابت على ابن تيمية. Nah, apa yang ini penjelasan ini, apa yang kita sampaikan ini itu benar, merupakan pernyataan Ibnu Taimiyah. هو ذكر هذا بنفسه في بعض كتبه. Nah, sendiri Ibnu Taimiyah menyebutkan keyakinannya demikian itu dalam sebagian karya-karyanya. وذكر ذلك كذلك عنه تلميذه ابن القيم. Dan bahkan keyakinan Ibnu Taimiyah itu dinyatakan pula oleh muridnya sendiri, yaitu Ibnul Qayyim. ورد عليه علماء عصره. Nah, dia dibantah oleh Ibnu Taimiyah ini, dibantah oleh para ulama semasanya. Kesesatannya itu dibantah. فهو أمر ثابت عليه. Nah, dengan demikian, keyakinan tersebut benar adalah merupakan keyakinan Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa neraka akan punah. كذب قول الله تعالى خالدين فيها أبدا. Nah, dia Ibnu Taimiyah telah mendustakan firman Allah yang mengatakan khalidina fiha abada. Ayat ini jelas menyebutkan bahwa penduduk neraka kekal selamanya di dalamnya. من يعرف في أي كتاب ابن القيم الجوزية نقل عن شيخه ابن تيمية هذه العقيدة الفاسدة؟ كتاب حادي الأرواح لابن القيم هو نقل هذا عن ابن تيمية. Murid Ibnu Taimiyah itu tadi siapa namanya? Ibnu Qayyim menyatakan
keyakinan gurunya sendiri itu bahwa neraka akan punah, itu dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam karyanya sendiri, karya Ibnu Qayyim sendiri yang berjudul apa? Hadil Arwah. Itu nama kitabnya. ويوجد كتاب لابن تيمية هو ألفه سماه الرد على من قال بفناء الجنة والنار. Lalu Ibnu Taimiyah sendiri menulis sebuah karya yang nyata-nyata judulnya pun menyebutkan ar-raddu ala man qala bi fana'il jannati wan nar. Dia menyebutkan dalam karyanya ini. Karya Ibnu Taimiyah. رد فيه على من يقول بفناء الجنة والنار مع بعضهم. قال ليس هكذا بل قال بفناء النار. Jadi judul ini namanya tadi ar-raddu ala man qala bi fana'il jannati wan nar. Membantah, kata Ibnu Taimiyah ini judul bukunya. Membantah pendapat orang yang mengatakan bahwa surga dan neraka akan punah. Kata Ibnu Taimiyah bukan dua-duanya. Yang punah itu hanya surga saja. Yang punah itu hanya neraka saja, kata Ibnu Taimiyah. Maksudnya begitu. ورد عليه الحافظ الفقيه اللغوي تقي الدين السبكي في رسالته المسماة الاعتبار ببقاء الجنة والنار. Dan Ibnu Taimiyah ini juga telah dibantah oleh seorang ulama besar masanya, yaitu Al-Imam Al-Hafiz Al-Nawawi, ahli bahasa, ahli hadis, Imam Mujtahid bahkan sampai derajat itu, yaitu Imam Taqiyuddin As-Subki, yang beliau menulis kitab untuk itu, risalah untuk itu yang berjudul Al-I'tibar bi Baqa'il Jannati wan Nar. Isinya membantah habis Ibnu Taimiyah. هذا كان من معاصر ابن تيمية. Jadi beliau Imam Taqiyuddin As-Subki ini hidup semasa dengan Ibnu Taimiyah. وفي عصرنا هذا من اتبع ابن تيمية في هذه العقيدة. Nah, di zaman kita sekarang ini ada juga orang-orang yang mengikut keyakinan sesat Ibnu Taimiyah ini. فقال مثله بفناء النار. Nah, orang-orang tersebut berkata bahwa neraka akan punah, persis seperti pernyataan Ibnu Taimiyah. يقال له يوسف القرضاوي. Nah, orang tersebut bernama Yusuf Al-Qaradawi. وعنده ضلالات كثيرة. Dan dia memiliki banyak kesesatan selain itu. قال المؤلف رحمه الله: ومن أدى أعظم حقوق الله بتوحيده تعالى أي ترك الإشراك به شيئا وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخلد في نار جهنم خلودا أبديا وإن دخلها بمعاصيه ومآله في النهاية على أي حال كان الخروج من النار ودخول الجنة بعد أن يكون قد نال العقاب الذي يستحقه إن لم يعفو الله عنه. Kembali buka halaman 7 dari belakang. Barang siapa yang melaksanakan hak Allah yang paling agung dengan mentauhidkannya
yakni tidak menyekutukannya dengan suatu apapun dan membenarkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia tidak akan kekal abadi di dalam neraka jahanam, meskipun ia masuk neraka karena maksiat-maksiat yang ia lakukan. Keadaannya orang tersebut pada akhirnya bagaimanapun adalah keluar dari neraka dan masuk surga setelah mendapatkan siksa yang ia berhak menerimanya jika Allah tidak mengampuninya. الذي آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم واجتنب الكفر مات على التوحيد مات على العقيدة السنية لا بد أن يدخل الجنة مهما كانت ذنوبه، وإن دخل النار بسبب المعاصي لا بد أن يخرج من النار وأن يدخل الجنة إن لم يعفو الله عنه قد يسامحه الله. Orang yang dia meyakini ketuhanan Allah, mentauhidkannya, dan meyakini kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, tidak berkeyakinan kufur, akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka orang ini bila mati maka dia akan masuk surga, walaupun umpama orang ini masuk ke neraka dahulu karena dia banyak melakukan dosa-dosa atau maksiat-maksiat. Artinya pada akhirnya orang semacam ini akan keluar dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga kalau Allah tidak mengampuni dosanya. Artinya kalau tidak diampuni dosanya oleh Allah dan masuk ke dalam neraka, tapi tetap pada akhirnya dia akan keluar dari neraka tersebut dan dimasukkan ke dalam surga. حكم المسلم العاصي الذي مات قبل التوبة أنه تحت المشيئة، إما أن يعذبه الله ثم أن يدخله الجنة وإما أن يعفو عنه. Orang muslim pelaku maksiat di akhirat kelak itu di bawah kehendak Allah. Jadi ada dua golongan. Ada sebagian mereka Allah menghendaki bahwa mereka diampuni. Jadi muslim pelaku maksiat. Nah, karena diampuni maka mereka langsung dimasukkan ke dalam surga. Lalu ada kelompok lainnya, orang muslim pelaku maksiat tidak diampuni oleh Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun demikian, pada akhirnya mereka akan dikeluarkan, tidak kekal dalam neraka tersebut selamanya, mereka akan dipindahkan, dimasukkan ke dalam surga. أما من مات على الكفر مأواه جهنم خالدا فيها أبدا. أما الذي مات على الإسلام على العقيدة الصحيحة وكان مجتنبا للكفر لا بد أن يدخل الجنة ولو كانت ذنوبه كبيرة، وإن دخل النار بسبب المعاصي والآثام لا بد أن يخرج من النار إلى الجنة لأنه مات على الإسلام على العقيدة الصحيحة، كان متجنبا للكفر. Orang kafir akan masuk ke dalam neraka selamanya di neraka tanpa penghabisan. Adapun orang mukmin yang ia mati dalam keadaan iman, berkeyakinan lurus, mentauhidkan Allah,
benar akidahnya, maka orang ini pasti masuk surga. Kata akhirnya itu, pasti masuk surga. Walaupun umpama dia masuk ke neraka dahulu karena banyak melakukan dosa, tapi pada akhirnya dia akan keluar dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Paham? لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان رواه البخاري. Di halaman 7 terjemahan hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maknanya akan keluar dari neraka orang yang mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu orang yang mengatakan la ilaha illallah, dan di dalam hatinya terdapat keimanan paling sedikit pun. Ini orang pada akhirnya akan masuk ke dalam surga. معناه آمن بالله والرسول ومات وفي قلبه أقل الإيمان، يعني ما عنده كفر، عنده أقل الإيمان، ما عنده كفر، لكن ليس من الأولياء والأتقياء والصالحين. مات وفي قلبه أقل الإيمان، لا بد أن يدخل الجنة. Jadi orang mukmin yang benar dalam keimanannya, walaupun imannya disebut dengan aqallul iman. Apa artinya aqallul iman? Imannya lurus. Dia tidak berkeyakinan syirik, tidak menyekutukan Allah. Walaupun minim aqallul iman, tapi tetap dalam akidahnya sebagai akidah yang lurus. Artinya ini orang bukan orang soleh, bukan orang bertakwa, bukan termasuk orang-orang para wali, bukan. Tapi imannya lurus ini orang. Ini orang akan masuk ke dalam surga pada akhirnya. معناه ولو دخل النار فيخرج منها. Artinya ini orang umpama masuk ke neraka sekalipun di akhirat nanti, pada akhirnya dia akan keluar dari neraka tersebut. النار لا يخلد فيها أبدا من كان على الإسلام. Nah, jadi di dalam neraka itu tidak ada yang kekal di dalamnya dari orang-orang Islam. أما من كان يعتقد الكفر أو يفعل الكفر أو يقول الكفر ومات على هذا لا يشم رائحة الجنة، يدخل النار إلى أبد الآباد ولو كان بزعمه في الدنيا يصلي ويصوم. Adapun orang yang dia berkeyakinan kufur dalam hatinya, berkeyakinan kufur, atau dia berbuat perbuatan kufur, atau dia berkata-kata kufur, maka orang ini di akhirat akan masuk ke dalam neraka selamanya di dalamnya, tidak akan pernah keluar, dan dia tidak akan pernah mencium wanginya surga. Walaupun di dunia ini dia mengaku banyak sholat, banyak puasa, atau amal ibadah lainnya, tapi karena dia berkeyakinan kufur, maka di akhirat dia digolongkan daripada orang-orang kafir selamanya di dalam neraka tersebut. الرسول صلى الله عليه وسلم من جملة ما أخبر به عن الخوارج ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه عن الخوارج فقال:
يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. من حيث الظاهر يصلون أكثر منكم ويصومون أكثر منكم، لكن ماذا قال؟ يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، معناه لا يدخل الإيمان إلى قلوبهم. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء كفار. وفي بعض الروايات الأخرى هم شر الخلق والخليقة. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya menceritakan tentang perilaku orang-orang Khawarij. Orang Khawarij oleh Rasulullah disebutkan, di hadapan Rasulullah mengatakan ini di hadapan siapa? Para sahabatnya. Kata Rasulullah, "Yashkuru ahadukum salatahu ila salatihi." Kalian akan menghinakan salat kalian dibanding salat mereka. Artinya mereka dari segi zahir salat mereka itu banyak, kalah salat kita. Rasulullah di hadapan para sahabat, seakan kalian mengatakan salat kalian itu tidak seberapa dibanding salat mereka. Wassalamualaikum. Wasiyamahu ila siyamihim. Wasiyamahu ila siyamihim. Dan puasa mereka sendiri dibanding puasanya mereka. Artinya secara zahir puasanya dia sendiri jauh dibanding puasa mereka. Mereka rajin. Orang-orang Khawarij itu tukang sholat, tukang puasa. Kita terjadi gitu kurang lebih. Lihat, mereka di dunia ini puasa dan sholat, rajin puasa dan sholatnya itu. Tapi begitu Rasulullah mengatakan apa? La in adraktuhum aqtulannahum qatla 'ad. Saya gitu saya. Ketinggalan tuh. Itu orang-orang Khawarij, mereka apa? Yaqra'un al-Quran, mereka membaca Al-Quran. Tapi begitu iman tidak sampai ke dalam hati mereka. Ada dua doang. Hati mereka tidak beriman. Kata Rasulullah apa? Seandainya saya bertemu dengan orang-orang seperti itu, pastilah aku akan memerangi mereka. Kata Rasulullah, seperti memerangi kaum Ad. Lalu di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan tentang Khawarij, tentang kaum Khawarij itu, syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk Allah dan ciptaan Allah. معناه وإن كانوا يقولون بلسانهم لا إله إلا الله وإن كانوا يصلون ظاهرا ويصومون ظاهرا لكنهم يحملون في قلوبهم ما يناقض الشهادتين فهم كفار. Artinya yang dimaksud hadis Nabi ini, walaupun mereka itu kaum Khawarij itu secara zahir mereka banyak melakukan sholat, mereka banyak melakukan puasa atau bentuk-bentuk ibadah lainnya, tapi secara hakikat mereka adalah orang-orang kafir oleh karena mereka berkeyakinan dengan keyakinan yang menyalahi akidah Rasulullah, dua kalimat syahadat, menyalahi dua kalimat syahadat. قد يقول إنسان كيف هذا يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ثم يقال عنه كافر؟ يقال لهم هذا الحديث الصحيح فيه بيان
أن من الناس من يقول بلسانه لا إله إلا الله ويصوم ويصلي ولكن يحمل في قلبه الكفر، يحمل في قلبه ما يناقض لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك قال سيد العالمين محمد: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، معناه كفار ليسوا مسلمين. Nah, jadi kalau ada orang dia berkata kepada kita misalkan, bagaimana orang tersebut dikafirkan padahal dia mengucapkan la ilaha illallah, dia puasa, dia sholat. Jangan dikafirkan, jangan sembarang mengkafirkan. Misalkan itu orang ngomong. Maka kita apa? Katakan kepada dia, ini hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang kaum Khawarij. Mereka itu orang-orang sholat secara zahir. Mereka puasa. Mereka juga dengan lidahnya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi begitu mereka berkeyakinan rusak, berkeyakinan menyalahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang karena itulah maka Rasulullah mengatakan, seandainya saya bertemu dengan mereka, hidup zaman dengan mereka, maka pastilah aku akan memerangi mereka sebagaimana diperanginya kaum Ad. Dalam riwayat lain seperti diperanginya kaum Samud. Artinya bahwa mereka adalah orang-orang kafir. والفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة عددها 72 فرقة. Dan golongan-golongan yang menyalahi akidah, yang menyalahi kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, jumlahnya adalah 72 firqah. 72 kelompok. أما أهل السنة فهم الفرقة الناجية. Adapun Ahlus Sunnah adalah kelompok yang selamat. وهم الجمهور الغالب في هذه الأمة. Dan Ahlus Sunnah ini adalah kelompok yang paling besar, yang dari segi jumlah memenangi keseluruhan jumlah tersebut dari umat Islam ini. من هم أكثر أمة محمد عددا؟ Siapa أهل السنة والجماعة. Siapa golongan yang paling besar, paling banyak pengikutnya dari umat Rasulullah ini? Siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok terbesar. أما 72 الذين خالفوا أهل السنة والجماعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلهم في النار. Adapun yang 72 golongan itu adalah kelompok-kelompok kecil. Rasulullah mengatakan bahwa keseluruhnya yang 72 golongan tersebut itu semuanya akan masuk ke dalam neraka. كلهم في النار أي كلهم سيدخلون النار، لكن بعضهم يخلد في النار إلى أبد الآباد لأنه كفر، ومنهم من لم يصل إلى حد الكفر ولكن يدخل النار ثم بعدها يخرج منها إلى الجنة. Nah, jadi hadis ini menyebutkan kulluhum finnar. Semua 72 golongan tersebut di dalam neraka. Artinya pasti masuk neraka. Nah, sebagian dari mereka, dari 72 golongan ini, ada yang kekal di dalam neraka selamanya. Tidak akan keluar dari neraka tersebut karena mereka telah mencapai batas kufur, jadi orang-orang kafir. Nah, sementara ada sebagian lainnya dari mereka yang tidak
dikekalkan di dalam neraka, mereka akan dikeluarkan dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Namun demikian, mereka semua pasti masuk neraka. والاثنتان والسبعون بالنسبة لأهل السنة والجماعة عددهم قليل كنسبة النقطة إلى البحر. 72 golongan ini disebutkan dalam hadis itu tadi akan masuk ke dalam neraka. Dari segi jumlah dibanding ahli sunnah, mereka itu sangat sedikit. Perumpamannya seperti tetes air dibanding lautan. Dibanding ahli sunnah, mereka itu sangat sedikit. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة. الحمد لله. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة. من أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة في العقيدة يقال لهم أشعرية وماتريدية، وفي الفروع يقال لهم إما شافعية وإما حنفية وإما مالكية وإما من فضلاء الحنابلة، وهم جمهور الأمة. الأكثر في أمة محمد هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة dalam akidah adalah kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di dalam fikih adalah mereka pengikut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, atau orang-orang terkemuka dari mazhab Hambali. Mereka itu semua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. قال المؤلف رحمه الله: وأما الذي قام بتوحيده تعالى واجتنب معاصيه وقام بأوامره فيدخل الجنة بلا عذاب حيث النعيم المقيم خالده. Lihat di halaman 7, kembali lagi. Sedangkan orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan serta menjalankan perintah-perintahnya, maka ia akan masuk surga tanpa azab, di mana terdapat nikmat-nikmat yang kekal abadi. معناه من مات على التقوى مات وهو مؤدٍ للواجبات ومجتنب للمحرمات، هذا عبد تقي يدخل الجنة من غير عذاب. Nah, jadi orang yang bertakwa yaitu orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Orang seperti ini disebut dengan taqi, orang yang bertakwa. Bila dia mati, meninggal, maka dia akan masuk ke dalam surga langsung. تعلم العلم الشرعي الواجب وعمل به، أدى كل الواجبات واجتنب كل المحرمات. Nah, dialah orang yang telah belajar ilmu agama. Dia mengerjakan segala perkara yang diwajibkan di dalam syariat ini dengan dasar ilmunya tersebut. Dan dia menjauhi segala yang diharamkan di dalam syariat ini. Nah, inilah orang yang bertakwa, yang akan masuk ke dalam surga langsung. بدلالة الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه البخاري في الصحيح. Lanjut di halaman 7 dengan dalil hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Allah berfirman, telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas di dalam hati manusia. Abu Hurairah berkata, bacalah jika kalian mau, ini terkait nikmat itu tadi yang tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia, yaitu firman Allah, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang menyenangkan hati sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Al-Bukhari. معناه النعيم في الجنة على قسمين: نعيم يشترك فيه كل أهل الجنة، حياة لا موت، صحة لا مرض، نعيم لا بؤس. Nah, jadi jelasannya, di akhirat itu ada nikmat surga terbagi demikian. Di akhirat itu nikmat surga terbagi dua bagian. Satu bagian adalah kenikmatan yang diraih oleh seluruh penduduk surga tanpa kecuali dalam seluruh tingkatannya, yaitu hayatun la maut, hidup terus, gak ada matinya. Sehatun la sakumun, sehat terus, gak ada sakitnya. Na'imun la muqsud, dalam kenikmatan terus, tidak ada kesusahannya. Itu diraih oleh seluruh penduduk surga tanpa kecuali. Syababun la haram. Kemudian syababun la haram, muda terus, gak ada buahnya. أنت تراهم وكأنك في مسجد الاستقلال يخاطبهم جنب وأنهار الجنة نهر من حليب لا يحمض ولا يفسد، ونهر من خمر لذة للشاربين ليس بنجس ولا يسكر، ونهر من ماء لا يتعفن من طول المكث، ونهر من عسل مصفى لا تخرجه النحلة المعروفة إنما الله يخلقه في الجنة. Termasuk bagian yang ini diraih oleh seluruh penduduk surga dalam semua tingkatannya tanpa terkecuali adalah 4 sungai. Satu sungai dari air susu. Air susu. Sungai susu.
yang tidak pernah berubah rasanya. Kemudian yang kedua, sungai dari khamr, yang bukan khamr seperti khamr dunia yang najis. Dan tidak memabukkan khamr surga ini. Lalu yang ketiga, sungai dari air yang tawar, yang tidak rusak karena lama diam. Artinya bukan air tawar seperti di dunia ini. Kalau di dunia ini air tawar diam lama-lama jadi comberan. Lalu yang keempat, sungai dari madu. Sungai dari madu yang tidak akan pernah rusak. Tidak sama dengan madu yang ada di dunia ini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan nikmat-nikmat tersebut bagi seluruh penduduk surga tanpa terkecuali. وهناك أشياء أخرى كثيرة يشتركون فيها، فالنعيم فيها حقيقي بالجسد والروح. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan nikmat tersebut yang diraih oleh seluruh penduduk surga. Semuanya dalam berbagai tingkatannya. يأكلون تلذذا لا عن جوع ويشربون تلذذا لا عن عطش. Nah, mereka semua di surga makan bukan karena lapar. Jadi makannya untuk berlezat-lezat, bersenang-senang, bukan karena lapar. Lalu juga mereka minum bukan karena haus, tapi karena untuk bersenang-senang. ولا يتغوطون ولا يبولون. Dan mereka di surga tidak buang air besar, juga tidak buang air kecil. ولا يوجد في الجنة أعزب ولا عزباء. Dan di surga itu tidak ada orang yang bego, perjaka atau perawan, nggak ada, tidak ada. ويوجد زواج حقيقي. Dan di akhirat di surga itu ada persetubuhan yang hakiki, bersetubuh yang hakiki. Jadi dengan fisik. ولكن لا يشتهون الولد. Tapi mereka tidak pengen punya anak. عشان يضحكوا. وثمار الجنة كما جاء في القرآن الكريم قطوفها دانية الأغصان تتدلى للمسلم ليأكل من ثمرها من غير أن يصعد هو إليها. Nah, kemudian buah-buahan surga seperti digambarkan dalam Al-Quran, qutufuha daniyah. Artinya bahwa itu buah-buahan condong kepada para penduduk surga ketika mereka menginginkan untuk makannya, untuk memakannya. Jadi mereka meraih buah-buahan tersebut bukan dengan naik tangga, naik ke atas pohon tersebut, tidak. Tapi justru buah-buahan tersebut mendatangi pada para penduduk surga tersebut. ويأكل من هذه الثمرات عن تلذذ لا عن جوع ويخلق الله مثلها مكانها. Nah, jadi kemudian orang penduduk surga ini ketika mendatangi buah tersebut dari pohon yang kepada dia dengan pohon yang kepada dia, jadi dahannya itu melambai kepada dia, dipetiklah oleh penduduk surga ini, kemudian ia memakannya bukan karena lapar, tapi karena untuk tujuan bersenang-senang. Maka kemudian setelah dipetik, Allah menciptakan
sebagai pengganti bagi buah tersebut persis di tempat yang dia petik tadi itu buah yang baru lagi. وإذا اشتهى الطائر مشويا حين رآه ينزل بين يديه مشويا من غير استعمال النار. Lalu jika mereka menginginkan burung bakar, maka burung yang ada di surga tersebut dengan hanya dikehendaki oleh penduduknya, burung tersebut sudah menjadi burung bakar lezat di hadapannya. Maka kemudian dia memakannya, setelah memakannya, kemudian tulang belulangnya kembali menjadi burung dan terbang, melanjutkan terbangnya. لا تعب هناك. Di sana, di surga, tidak ada capek. ولا صداع رأس. Tidak ada pening. راحة ونعيم حقيقي. Nah, jadi di dalam surga itu semuanya adalah kesenangan, kenikmatan. Kenikmatan yang hakiki. Jadi dengan roh dan jasad, dengan fisik. كلهم يكونون بطول آدم عليه السلام. Nah, seluruh penduduk surga, tubuh mereka itu adalah seperti tingginya Nabi Adam alaihi salam. وأقلهم بصورة نبي الله يوسف. Dan yang paling minimal dari segi fisiknya dan gantengnya itu yaitu seperti Nabi Yusuf. حتى الذي كان في الدنيا أسود اللون لكنه مسلم لما يدخلها يكون بجمال يوسف. Bahkan yang di dunia ini orangnya hitam sekalipun, tetapi dia seorang muslim. Bila dia masuk surga, pada akhirnya dia akan menjadi orang yang sangat ganteng, seperti gantengnya Nabi Yusuf. وكلهم يتكلمون اللغة العربية الفصيحة. Dan seluruh penduduk surga itu, mereka semua berbicara dengan bahasa Arab. حتى الذي مات ولا يعرف العربية. Bahasa Arab yang fasih. Termasuk dia orang yang ketika di dunia mati dan tidak pernah mengenal bahasa Arab, tidak pernah bisa berbahasa Arab. Dia mati, muslim, ahli tauhid, masuk surga, di surga jadi berbahasa Arab, fasih. ولا نوم هناك. Dan di surga tidak ada tidur. النوم يأتي بعد التعب. Karena tidur itu datang setelah capek, sebab capek. إما تعب فكري أو جسماني. Nah, baik capeknya itu sebab capek fisik, capek pikiran atau capek fisik, capek tubuh. وأهل الجنة فيما بينهم يتجاورون. Nah, kemudian penduduk surga di antara mereka saling berziarah. الجنة درجات أعلاها الفردوس الأعلى. Nah, surga bertingkat dan yang paling tinggi adalah Al-Firdaus. الله يرزقنا الفردوس الأعلى. هذا نعيم يشترك فيه كل أهل الجنة. Nah, jadi semua ini adalah kenikmatan yang akan diraih oleh seluruh penduduk surga pada setiap tingkatannya. أما النعيم القسم الثاني. Nah, adapun kenikmatan yang bagian kedua. Nah, jadi tadi pembahasan bagian pertama. Sekarang pembahasan bagian kedua. هذا نعيم خاص بالصالحين. Adalah kenikmatan yang hanya dikhususkan bagi orang-orang soleh. وهذا النعيم الخاص الله لم يطلع عليه أحدا من خلقه لا من الملائكة ولا من الأنبياء. Nikmat khusus ini yang diperuntukkan bagi orang-orang soleh tersebut, Allah tidak pernah memperlihatkannya kepada siapapun dari makhluknya.
termasuk kepada para malaikat, para nabi, atau siapapun. Tidak ada satupun mengetahui kenikmatan tersebut. حتى خزان الجنة الموظفون هناك من الملائكة اللهم أطلعهم على هذا. Bahkan para penunggu surga, para malaikat penunggu surga sekalipun, itu mereka tidak mengetahui kenikmatan yang dikhususkan bagi orang-orang soleh tersebut. Nah, jadi Allah ada namanya khuzanul jannah, para petugas surga, kurang lebih seperti itu. Mereka ditugaskan oleh Allah untuk menunggui surga. Mereka sekalipun itu tidak mengetahui tentang nikmat yang disembunyikan oleh Allah yang dikhususkan bagi orang-orang soleh itu tadi. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دخل الجنة ليلة المعراج الله لم يطلعه على هذا النعيم الخاص المعد للصالحين. Bahkan Rasulullah sendiri yang ketika Mi'raj, Rasulullah masuk ke dalam surga, Allah tidak memberitahukan kepada beliau tentang nikmat yang khusus bagi orang-orang soleh itu tadi. Jadi tidak ada siapapun yang mengetahui karunia tersebut. هذا معنى ما لا عين رأت بعد ما رآه أحد من الخلق. Nah, jadi ولا أذن سمعت بعد ما أحد من الخلق سمع عن هذا النعيم الخاص ما هو، ولا خطر على قلب بشر حتى على الخاطر ما جاء بعد. Nah, jadi inilah yang dimaksud sabda Rasulullah tadi apa? Ma la ainun ra'at. Artinya tidak pernah dilihat oleh pandangan mata siapapun. Dan tidak pernah didengar oleh telinga siapapun. Dan tidak pernah terlintas dalam pikiran, dalam hati siapapun. Nah, itulah nikmat surga yang khusus tersebut. قال المؤلف رحمه الله بيان أقسام الكفر، وهذا موضوع مهم انتبهوا. يعني إذا كان واحد يشعر بالنعاس يغسل وجهه. Masuk bab baru, bayan aqsamil kufr. Ini bab yang sangat penting. Jangan sampai salah paham. Kalau yang ngantuk, silakan cuci muka. Gosok mukanya. واعلم يا أخي المسلم أن هناك اعتقادات وأفعالا وأقوالا تنقض الشهادتين وتوقع في الكفر، لأن الكفر ثلاثة أنواع: كفر اعتقادي وكفر فعلي وكفر لفظي، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة كالنووي وابن المقري من الشافعية وابن عابدين من الحنفية والبهوطي من الحنابلة والشيخ محمد الليش من المالكية وغيرهم، فلينظرها من شاء. وكذلك غير علماء المذاهب الأربعة من المجتهدين الماضين كالأوزاعي، فإنه كان مجتهدا له مذهب كان يعمل به ثم انقرض أتباعه. Silakan dibuka halaman 8. Penjelasan tentang macam-macam kekufuran.
Ketahuilah wahai saudaraku muslim, bahwa terdapat keyakinan-keyakinan, perbuatan-perbuatan, dan perkataan-perkataan yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat dan menjatuhkan dalam kekufuran. Karena kekufuran itu ada 3 macam. Kufur keyakinan, kufur perbuatan, dan kufur perkataan. Hal ini berdasarkan kesepakatan mazhab 4 seperti An-Nawawi dan Ibnul Muqri dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, Ibnu Abidin dari kalangan ulama mazhab Hanafi, Al-Muhuti dari ulama mazhab Hambali, dan Syekh Muhammad Al-Laish dari kalangan mazhab Maliki dan selain mereka. Silahkan dilihat oleh siapapun yang menghendaki. Demikian pula para ulama di luar mazhab 4. Di antara para ulama mujtahidin di masa lalu seperti Al-Auza'i, seorang ulama mujtahid yang dahulu memiliki mazhab yang diamalkan, kemudian para pengikutnya habis. اتفق العلماء على أن الكفر ينقسم إلى 3 أقسام. Para ulama telah sepakat mengatakan bahwa kufur terbagi 3 macam. العلماء من شافعية ومالكية وحنفية وحنابلة. وفي كتب العلماء باب الردة. في بعض الكتب بشكل موجز مختصر، وفي بعض الكتب بشكل مفصل وواسع، حتى إن بعض العلماء ألف رسائل خاصة بهذا الموضوع. Jadi semua ulama dari 4 mazhab sepakat membagi kufur kepada 3 macam ini. Dari ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Ada di antara sebagian ulama yang menulis tentang riddah atau kufur ini dengan tulisan yang rinci. Ada pula yang menulis yang secara garis besar. Karena itu dalam berbagai kitab dari 4 mazhab pasti kita temukan babur riddah. Lebih daripada itu tadi ada sebagian mereka yang menuliskan tentang bab riddah ini secara khusus sebagai sebuah risalah khusus membahas kekufuran ini. القسم الأول كفر اعتقادي مكانه القلب. والنوع الثاني كفر فعلي يحصل بالجوارح اليدين والرجلين والرأس، وكفر قولي يحصل باللسان. Yang pertama adalah kufur i'tiqadi, kufur keyakinan. Tempatnya di hati. Lalu yang kedua, kufur fi'li, kufur perbuatan. Yang terjadi karena anggota-anggota badan, yaitu dengan kaki atau karena dengan tangan dan kepala. Kufur yang terjadi dengan anggota-anggota badan, seperti itu. Lalu yang ketiga, kufur lafzi, yaitu kufur yang terjadi karena lidah, karena perkataan. وهذا
لا بد أن نفهمه على وجهه. هذا لا يعني أن نتسرع إلى التكفير، بل أمر التكفير له ضوابط وقواعد. Ini harus kita pahami sebenarnya dan kita pahami secara utuh. Penjelasan ini bukan berarti kita gampang mengkafirkan orang, tidak. Hukum mengkafirkan itu ada batasan-batasan tersendiri. Nah, jadi memahami tiga macam ini harus sesuai dengan penjelasannya. لكن يوجد من الناس من يكون على الإسلام أولا ثم يتركون الإسلام بسبب قول كفري، يحصل منهم قول كفري فيكفرون ويخرجون من الإسلام، أو يحصل منهم كفر فعلي فيكفرون ويخرجون من الإسلام، أو يحصل منهم كفر اعتقادي فيكفرون ويخرجون من الإسلام. Jadi penjelasannya begini, ada sebagian orang yang dia berkata-kata kufur, yang karena kata-kata kufur tersebut maka ini orang menjadi keluar dari Islam. Ada pula sebagian orang yang dia berbuat perbuatan kufur, maka karena itulah ia menjadi keluar dari Islam karena perbuatan tersebut. Dan ada pula sebagian orang yang dia berkeyakinan dengan keyakinan kufur, yang karena itu maka dia menjadi keluar dari Islam. الذي يقع في أحد هذه الأنواع الثلاثة يخرج من الإسلام ولو كان جاهلا بالحكم. حفظ ودون. Hafalkan dan catat. Orang yang jatuh dalam salah satu dari tiga macam kufur ini, maka dia telah keluar dari Islam. Walaupun orang ini tidak mengetahui hukumnya. Dua. من وقع في أحد أنواع هذه، من يقع في أحد أنواع الكفر الثلاثة يخرج من الإسلام ولو كان مازحا أو غاضبا. Dua. Orang yang jatuh dalam salah satu. Salah satu tidak harus tiga-tiganya. Dalam salah satu dari tiga macam kufur tersebut, maka dia menjadi kafir. Walaupun orang ini dalam keadaan bercanda atau dalam keadaan marah. من وقع في أحد هذه الأنواع الثلاثة يكفر ولو قال أنا لم أنوي الخروج من الإسلام، لم أقصد الخروج من الإسلام، لم أختر دينا غير الإسلام، لم ينشرح صدري للكفر. لو قال هذا يكفر ولا يعذر. Lalu orang yang jatuh dalam salah satu dari tiga macam kufur ini, maka dia telah menjadi kafir. Walaupun dia berkata, saya tidak berniat keluar dari Islam. Walaupun dia berkata, saya tetap berada dalam agama Islam. Hati saya lapang, tenang dengan Islam. Tidak niat keluar dari Islam. Walaupun dia berkata demikian.
من يقع في نوع من هذه الأنواع الثلاثة يكفر لو لم ينضم إليه النوع الآخر. من وقع في الكفر الفعلي يكفر لو لم ينضم إليه الكفر القولي أو الاعتقادي. من وقع في الكفر القولي يكفر لو لم ينضم إليه الكفر الاعتقادي أو الفعلي. كل نوع بمفرده كفر، من وقع فيه يكفر. Kemudian lanjutannya, orang yang jatuh dalam salah satu macam kufur ini, salah satunya saja, maka dia menjadi kafir, keluar dari Islam, walaupun tidak terjadi dua yang lainnya. Artinya setiap satu dari tiga macam ini dengan sendirinya mengeluarkan seseorang dari Islam. Seorang yang jatuh dalam kufur fi'li, misalkan, maka dia menjadi kafir karena perbuatan kufurnya itu, walaupun tidak terjadi, tidak bergabung dengannya kufur ucapan dan kufur keyakinan. Atau seorang yang jatuh dalam kufur ucapan, perkataan misalnya, maka dia menjadi kafir walaupun ia tidak terjatuh dalam kufur perbuatan dan kufur keyakinan. Nah, jadi kesimpulannya setiap satu dari tiga macam kufur ini dengan sendirinya mengeluarkan seseorang dari Islam. Kan? Jelas? Wabih balik terjemahin ya. Wabih jelas. طيب. العلماء اتفقوا على أن الكفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر اعتقادي وكفر فعلي وكفر قولي. الذي يقع في أحد هذه الأنواع الثلاثة يحكم عليه بالكفر ويقال فيه خرج من الإسلام لو كان جاهلا بالحكم، لو كان مازحا، لو كان غاضبا، لو كان غير منشرح الصدر بهذه الكلمة أو هذا الفعل، يحكم عليه بأنه خرج من الإسلام. وكل نوع من هذه الثلاثة بمفرده كفر لو لم ينضم إليه النوع الآخر. الكفر الفعلي كفر لو لم ينضم إليه قول أو اعتقاد، وهكذا. Jadi kita ulangi lagi, Syekh dari depan. Semua ulama sepakat membagi kufur kepada tiga macam ini. Kufur i'tiqadi, yaitu kufur keyakinan. Kemudian yang kedua, kufur fi'li, kufur perbuatan. Dan yang ketiga, kufur lafzi, kufur karena perkataan, karena ucapan. Nah, kaidahnya para ulama mengatakan, siapa yang jatuh dalam salah satu dari tiga macam kufur ini, maka dia dihukumi kafir, keluar dari Islam, walaupun satu, dia tidak mengetahui hukumnya, tetap dia telah keluar dari Islam. Atau walaupun dia dalam keadaan bercanda atau dalam keadaan marah sekalipun, ketika dia berkata-kata kufur dalam keadaan bercanda atau dalam keadaan marah, tetap ini orang dihukumi kafir. Ketiga, walaupun
Walaupun orang ini tidak berniat keluar dari Islam. Jadi orang yang jatuh dalam salah satu dari 3 macam kufur ini, dia menjadi kafir, walaupun dia tidak berniat keluar dari Islam. Artinya, walaupun dengan mulutnya dia mengatakan, saya tetap Muslim. Saya tidak memilih agama lain selain Islam. Tetap ini orang dihukumi kafir ketika terjadi salah satu dari 3 macam kufur ini pada diri. Dan walaupun tidak setiap satu dari 3 macam kufur ini mengeluarkan seseorang dari Islam, walaupun tidak terjadi keseluruhannya. Jadi setiap satu dari 3 macam ini dengan sendirinya mengeluarkan dia dari Islam. Nah, هذا مهم جدا هذا، لأنه يوجد اليوم من الدجالين من يقول بخلاف هذا، يقولون والعياذ بالله مهما سب الله وسب الرسول وأنكر الجنة وأنكر النار ما دام في قلبه لم ينشرح للكفر ولم ينوي الخروج من الإسلام لا يكفرونه والعياذ بالله. هذا خطر وضلال، هذا فتح باب الكفر على الناس. Jadi ini bagian penting, ini catatan penting. Oleh karena di masa sekarang ini ada sebagian orang dajjal, pendusta ulung, mengaku sebagai orang-orang alim. Mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan seseorang walaupun dia mencaci maki Allah, mencaci maki para nabi, mencaci maki Islam, walaupun dia mengatakan bahwa neraka itu akan punah, atau berbagai macam kufur lainnya, dia mengatakan, kata dia, kata orang dajjal ini, orang tersebut tidak keluar dari Islam selama dia tidak berniat keluar dari Islam, tetap dia berhukum Muslim. Nah, ini perkataan menyesatkan. Ini waspadai, ada orang semacam ini di zaman sekarang ini berkata demikian itu. Nah, orang seperti ini sama saja dia mempersilahkan, membuka pintu bagi siapapun untuk masuk dalam kekufuran ini. Jadi sebenarnya orang-orang seperti itu telah kafir. Oleh dia dikatakan tidak kafir. Sama saja dia apa? Mempersilahkan siapapun untuk menjadi kafir dengan mencaci maki Allah dan seterusnya. Ini harus diwaspadai, menyesatkan pendapat orang semacam itu. مثل هذا الرجل المسمى بسيد سابق في كتابه المسمى بفقه السنة هو الذي خالف الإجماع. Seperti orang yang berkeyakinan sesat, dajjal seperti itu adalah orang yang bernama Sayyid Sadiq. Dalam bukunya yang berjudul Fiqh Sunnah, karya dia mengatakan demikian. يقول والعياذ بالله لو تلفظ بالكفر أو فعل الكفر ما دام لم ينشرح بهذا الكفر ولم ينوي الخروج من الإسلام لا يحكم عليه بالكفر والعياذ بالله. Dia Sayyid Sabiq dalam bukunya itu tadi Fiqh Sunnah mengatakan seseorang yang berkata-kata kufur dengan lidahnya jelas-jelas kata-kata kufur tersebut, dia tidak dihukumi kafir selama hatinya tidak berniat keluar dari Islam. Nah, ini perkataan menyesatkan. Ala za'mihi law sabba Allah wa sabba al-Rasul wa sabba al-malaikah wa ankara al-jannah wa ankara al-nar ma dama fi qalbihi la yurid al-khuruj ila din akhar la yazalu ala al-Islam ala za'mihi. هذا معناه فتح باب الكفر. صار الواحد يكفر ثم يقول أنا ما قصدته، أنا لم ينشرح صدري. هذا فتح باب الكفر للناس. Nah, jadi dalam pemahaman sesat Sayyid Sabiq ini,
Sama saja dia dengan mengatakan bahwa siapapun orang yang mencaci maki Allah, mencaci maki para malaikat, para nabi, mengingkari surga, mengingkari neraka, dan lain sebagainya, bahwa itu semua tidak menjatuhkan seseorang dalam kufur selama orang ini tidak berniat keluar dari Islam. Kata Sayyid Sabiq, sama saja dia berkata begitu berarti. Nah, jelas ini sebuah kesesatan yang dengan begitu berarti ini Sayyid Sabiq sama saja dia telah membuka pintu kekufuran bagi siapapun. Nah, dengan begitu berarti seseorang dia mencaci maki Allah, mencaci maki para malaikat dan seterusnya, lalu kemudian dia berkata saya tidak berniat keluar dari Islam. Dia mengaku dirinya Muslim, padahal hakikatnya dia telah menjadi kafir. Nah, jadi perkataan Sayyid Sabiq ini menyesatkan dan berarti dia membuka pintu kekufuran bagi siapapun untuk masuk di dalamnya. Alhamdulillah. الرد الشرعي. قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Bantahan syariat terhadap kesesatan Sayyid Qutb penting. Maaf. Sayyid Sabiq salah ngomong. Sayyid Qutb munharif. Sama sesatnya juga, itu dia juga orang sesat gitu. Tapi maksudnya Sayyid Sabiq. Bantahan syariat terhadap kesesatan dia itu firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum." Ayat ini menceritakan, dan jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, orang-orang kafir, mereka berkata, kami ini hanya bermain-main, kami ini hanya terjerumus. Kemudian firman Allah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, adakah kalian dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya kalian berolok-olok? La ta'tadaru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian mencari alasan. Kalian telah menjadi kafir setelah sebelumnya kalian orang-orang mukmin. Ini artinya apa? Artinya bahwa mencaci maki Allah, memperolok-olok Allah, menghinakan Allah, syariatnya, para rasulnya, para malaikat dan lain sebagainya yang diagungkan dalam syariat, itu mengeluarkan seseorang daripada Islam walaupun dia tidak berniat keluar dari Islam. Paham? أشرح. كذلك قول الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. Kemudian ayat lain yang juga dalil bantahan atas kesesatan Sayyid Sabiq ini, firman Allah. يحلفون بالله ما قالوا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر كفروا بعد إسلامهم. وكفروا بعد إسلامهم. يحلفون بالله ما قالوا. Mereka membuat sumpah dengan Allah terhadap apa yang mereka katakan. Walaqad qalu kalimatal kufri, dan mereka telah benar-benar berkata-kata kufur. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah menjadi kafir setelah sebelumnya mereka Islam. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن العبد
ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. Dan kemudian juga merupakan bantahan atas kesesatan Sayyid Sabiq adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifa. Kata Rasulullah, seorang hamba bila dia berkata-kata kufur walaupun dia memandangnya bukan sebuah kata-kata yang bermasalah, tapi sebenarnya dengan kata-kata tersebut kelak dia akan masuk ke dalam neraka hingga ke dasar neraka, artinya digolongkan daripada orang-orang kafir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. هذا الحديث معناه الشخص قد يتكلم بكلمة كلمة، وهذه الكلمة فيها استخفاف بالله أو بشريعته، ولكن هذا القائل لا يرى بها بأسا، لا يراها ضارة، لا يراها حراما، لا يراها معصية، يهوي بها بهذه الكلمة أي بسببها في النار 70 خريفا، 70 سنة حتى يصل إلى قعر جهنم، وهذا القعر لا يصله إلا الكافر. Makna hadis ini bahwa seorang manusia bila dia berkata-kata satu kalimat saja, satu kata, jadi nggak banyak, satu doang, tapi kalimat tersebut adalah menunjukkan penghinaan terhadap Allah atau Rasulnya atau para malaikatnya, cacian kepada Allah. Orang ini memandang bahwa satu kalimat tersebut bukan kata-kata yang membahayakan. Orang ini memandang bahwa kalimat tersebut bukan sesuatu yang haram, bukan suatu maksiat. Dia mengatakan enteng saja pada mulutnya. Padahal sesungguhnya dengan kalimat satu yang merupakan kalimat kufur, dia akan masuk ke dalam neraka selama 70 tahun hingga sampai ke dasarnya, yang dasar tersebut tidak akan disampai kecuali orang-orang kafir. Artinya itu berarti bahwa orang tersebut dihukumi sebagai orang kafir karena satu kalimat kufur yang diucapkannya itu. معناه من تكلم بكلمة الكفر لو كان لا يعرف أن حكمها كفر يكفر. Nah, ini makna hadis ini artinya jika seseorang berkata-kata kufur walaupun orang ini tidak mengetahui hukumnya bahwa itu menjatuhkan dia dalam kufur, maka tetap orang ini menjadi kafir. الذي يتكلم بكلمة الكفر لو لم يقصد الكفر، لو لم يقصد أن يخرج من الإسلام يقع في الكفر. Dan walaupun orang ini yang berkata-kata kufur itu tadi
walaupun dalam hatinya tidak berniat keluar dari Islam, maka tetap dia telah keluar dari Islam karena kata-kata kufur itu tadi. هذه قواعد متفق عليها. Nah, inilah kaidah-kaidah yang telah disepakati. وقال الإمام المجتهد محمد بن جرير الطبري إن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه. Imam Mujtahid Ibnu Jarir At-Tabari berkata, sesungguhnya ada di antara orang-orang muslim yang dia telah keluar dari agama Islam walaupun dia tidak berniat keluar dari agama Islam tersebut. Artinya akan dijelaskan berikut. Jadi kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ada inna minal muslimin man yakhruju minad din min ghairi an yaqsud al-khuruj minhu. Ada orang-orang yang di muslim tapi kemudian dia menjadi kafir walaupun dia tidak berniat keluar dari Islam. Bisa jadi karena perkataannya atau karena perbuatannya atau karena keyakinan kufur yang dia yakininya. Walaupun dirinya mengaku muslim. Paham? من سمعناه يتلفظ بالكفر الصريح ومسبة الله أو مسبة الرسول أو مسبة الإسلام أو رأيناه يرمي المصحف في القاذورة أو يدوس على كتب الشرع يقال فيه كفر ولا يسأل عن قصده ولا عن نيته ولا عن معرفته بالحكم يقال له تشهد ادخل في الإسلام فورا بالشهادتين قبل أن تموت. Nah, karena itu maka umpama kita mendengar seseorang dengan jelas-jelas mengatakan kata-kata kufur seperti misalkan mencaci maki Allah, para nabi atau para malaikat, atau misalkan kita melihat sendiri seseorang yang dengan sengaja ia menginjak-injak Al-Quran, maka seorang berarti telah keluar dari Islam dan kita katakan kepada orang tersebut, bersyahadat kembalilah engkau sebelum engkau mati, karena apa yang terjadi pada dirimu itu telah mengeluarkan engkau dari Islam. Jadi kalau usul syahadat lagi supaya masuk Islam kembali. Insyaallah kullu faham mafhum jelas 100% 100% wala 1% so apa bahannya berapa persen nih? 100% atau 1%? بارك الله فيكم وسبحان الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وجزى الله عنا شيخنا خيرا. نهلل 3 مرات. الله